Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya pagi hari ini semua dalam kondisi sehat sentosa dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kesempatan pada pagi hari ini di mana Jumat Agung kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita akan merenungkan akan firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat ke-10. Injil Yohanes 10 ayat ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam Injil Matius 27 ayat ke-45 dan ke-51. Dalam Markus pasal 15 ayat ke-33 serta Lukas 23 ayat ke-44 serta 45. Di situ menggambarkan, dikatakan sebuah kegelapan, yaitu simbol daripada dosa muncul. Juga ada kata-kata dalam ayat-ayat tersebut, tabir dalam bait suci yang memisahkan Allah dengan manusia itu terbelah. Semua ini adalah tanda daripada aspek penebusan daripada kematian Tuhan. Selanjutnya kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus ketika ada di atas kayu salib. Dalam Lukas pasal 23 ayat ke-34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Dan dalam Matius 27 ayat ke-46, dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Perkataan ini juga menggambarkan aspek penebusan daripada kematian Tuhan. Kematian yang menyalurkan hidup ini, membebaskan hidup ilahi Tuhan dan dalam dirinya untuk menghasilkan orang-orang yang beriman, termasuk saudara dan saya. Kematian Tuhan yang menyalurkan hidup ini dilambangkan juga dengan tertidurnya Adam yang menghasilkan Hawa dalam Kejadian 2 ayat ke-21 sampai 23. Juga ditandai dengan jatuhnya sebutir biji gandum ke dalam tanah dan mati untuk menghasilkan banyak butir. Yohanes 12 ayat ke-24. Untuk dijadikan satu roti yang melambangkan tubuh Kristus. 1 Korintus 10 ayat ke-17. Jadi kematian Tuhan juga adalah kematian yang mengembangbiakan hidup, melipat gandakan hidup. Kematian menghasilkan dan memproduksi hidup. Sewaktu Tuhan Yesus berkata bahwa ia adalah sebutir biji gandum yang jatuh ke tanah, mati sehingga menghasilkan banyak butir biji gandum. Dia menunjukkan aspek penyaluran hidup dari kematiannya. Kematian dari sebutir biji gandum ini bukanlah untuk penebusan, melainkan mutlak untuk penyaluran hidup yang ada dalam gandum pertama kepada banyak butir biji gandum. Di pihak negatif, kematian Kristus menyingkirkan dosa-dosa kita. Dan di pihak positif, penyaluran hidup ilahi ke dalam kita lewat kematiannya. Pada hari ini, begitu kita percaya kepadanya, dosa-dosa kita disingkirkan oleh kematian yang menebus. Dan hidup yang kekal disalurkan kepada kita oleh kematiannya yang menyalurkan hidup. Sebutir biji gandum, meskipun hidupnya terkurung dalam biji gandum itu, namun ia penuh dengan kuasa dan kebangkitannya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Kematian Tuhan adalah kematian yang membebaskan hidup untuk kita. Sekali lagi, kematian Tuhan adalah kematian membebaskan hidup bagi kita. Itulah kematian yang menyalurkan hidup. Alkitab memperlihatkan kepada kita, tujuan Allah yang kekal adalah di dalam anaknya. Tuhan Yesus memberikan hidupnya kepada manusia. Sebab itu dia menaruh hidupnya di dalam Tuhan Yesus. Menyuruh Tuhan Yesus ke bumi supaya orang mendapatkan hidupnya. Dalam Yohanes 1 ayat ke-4, Yohanes 10 ayat ke-10, supaya orang bisa mendapatkan hidup Allah yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus harus mati. Tubuhnya harus terbelah untuk melepaskan hidup Allah yang ada di dalamnya. Melalui kematiannya, Tuhan membagikan hidup Allah yang ada di dalamnya kepada kita. Inilah tujuan utama dia menyerahkan diri mati di atas salib. Karena hal inilah kita harus senantiasa memberitakan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita kepada semua orang. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sekali lagi saya katakan, kematian Tuhan adalah kematian yang membebaskan hidup bagi kita. Itulah kematian yang menyalurkan hidup. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan.
Karena Engkau mati bagi kami, maka kita memperoleh hidup. Sebab Engkau telah menyalurkan hidup itu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi terang manusia. Supaya kami boleh tetap bercahaya dalam dunia ini. Supaya kehidupan kami pun boleh memberikan kehidupan bagi orang lain ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Berkati seluruh saudara-saudari kami. Berkati rumah tangganya. Berkati juga keluarganya. Berkati mereka Tuhan. Tetap dalam pelindungan Tuhan. Mereka semuanya boleh tetap menikmati kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.